Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah maksiat yang banyak dilakukan oleh manusia yang kebanyakan mereka tidak menyadari. Perbuatan ini dapat meruntuhkan semua ibadahnya, dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia seorang ahli ibadah, sekalipun ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud, akan tetapi kalau dia melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah dan murkanya Rasulullah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Mubahadatul Qulub karya Allamah Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah pada halaman 157. Di masa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seseorang lelaki bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam masalah ibadah, sholat, puasa, dan sedekah. Namun sewaktu-waktu dia jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa Alqamah yang saat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah, hingga sang istri meminta tolong kepada seorang untuk menemui Rasulullah dan menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman, Ammar radhiyallahu anhu untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat La ilaha illallah, seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah renta. Jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temuilah ibu Alqamah. Aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Rasulullah menikahkan itu pada Bilal. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, Bilal menyampaikan itu pada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi. Lebih baik aku yang menemui Rasulullah, ucap ibu Alqamah. Meski sedikit tertatih-tatih dengan tokat sebagai penyangga, ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia mengeluhkan salam dan langsung disambut Rasulullah. Jadi, bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat La ilaha illallah? Padahal setahu saya, dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Rasulullah meminta penjelasan. Karena aku murka padanya ya Rasulullah, menjawab ibu Alqamah. Jadi, adakah alasan kenapa engkau sampai murka? Tanya Rasulullah. Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia berani menentangku demi menuruti keinginan istrinya, jawab ibu Alqamah. Rasulullah pun mengangguk-anggukan kepala, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Alqamah. Sedih, ya bagaimana seorang ibu?
mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tidak bisa membantu selamat dari api neraka. Jelas Rasulullah. Ibu Alqamah berucap sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah sudah bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya, karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqamah itu. Tentang lidah Alqamah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya. Setelah itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia Allah. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah dosa yang sangat besar yang dapat tertolak semua ibadah-ibadah yang lain, yaitu tidak mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua. Durhaka kepada ibu dan ayah pada akhirnya dapat menghalangi masuknya kebaikan dan membawa dampak yang serius. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai dari termasuk ke dalam orang yang durhaka kepada orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.